kami dari kelompok 1 gambar teknik akan mempresentasikan diagram alir proses produksi etilen oksida dari etilen dan juga oksigen. Pada kali ini, saya selaku moderator Andia Ijrian dengan NPM 021 akan membawa acara presentasi pada hari ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Dipersilakan untuk pemateri 1 menjelaskan materinya. Baik, saya Intan Nurfadila dengan NPM 2408. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pengendalian tekanan pada reaksi, yaitu hubungan antara kompresor 103 dan kompresor 112 dengan reaktor 210. Pertama-tama pada aliran bahan baku, di sini terdapat dua kompresor, yang 103 itu untuk udara, yang 112 itu untuk umpan etilen. Nah, kedua kompresor itu menaikkan tekanan bahan baku agar masuk ke reaktor 210. Nah, target operasi yang dicapai ini harus 16 bar. Lalu caranya itu, ini tugasnya dari PIC. Nah, bisa dilihat dari simbol PIC ini. Cara kerjanya yaitu pertama, sensor PIC itu akan terus-menerus membaca tekanan aktual di dalam sistem. Lalu PIC ini bandingin tekanan yang terbaca dengan 16 bar. Misalnya tekanannya turun, ini PIC akan mengirimkan perintah koreksi. Nah, PIC ini mengirim sinyal elektrik yang biasanya digambarin dengan garis putus-putus. Nah, sinyal itu diubah menjadi sinyal pneumatik dengan simbol 2 strip miring yang memanfaatkan tekanan udara instrumen. Nah, sinyal pneumatik ini kemudian mendorong kontrol valve pada jalur kompresor untuk membuka lebih lebar. Akibatnya, aliran dari gas kompresor 113 dan 112 ini meningkat dan tekanannya di reaktor pun naik kembali hingga stabil di 16 bar. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Saya Andia Ijrian selaku materi kedua dengan NPM 021 akan menjelaskan temperatur indikator kontrol yang terdapat dalam reaktor. Nah, dalam hal ini temperatur indikator kontrol kegunaannya yaitu mengontrol suhu ataupun aliran masuk dari steam kepada reaktor. Nah, hal ini berguna agar proses dalam reaktor itu tuh suhunya stabil sehingga menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, di sini TEC ini tuh menggunakan aliran pneumatik yang dimana mekanisme kontrolnya itu jika suhu fluida terlalu rendah, TIC membuka valve steam sehingga lebih banyak steam yang masuk dan suhu akan naik. Nah, jika suhu terlalu tinggi pada proses reaktor, TIC itu akan menutup valve dari steam, lalu aliran steam berkurang sehingga suhu turun. Nah, hal ini tuh ditandai dengan sinyal yang dikirim dari reaktor kepada temperatur indikator kontrol. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan, saya Alda Auliavika dengan NPM 2420. Di sini saya akan menjelaskan tentang utilitas, yaitu cooling water yang ada di reaktor 210. Di sini ada temperatur indikator kontrol atau TIC, bisa disingkat, yang dimana TIC ini berperan sebagai sensor di reaktor ini, yang dimana reaksi antara etilen dan oksida itu merupakan reaksi eksotermis yang menghasilkan panas. Cooling water di sini akan masuk jika sensor dari TIC ini ada panas dari reaktor. Jadi jika panas dari reaktor tersensor oleh TIC, cooling water akan masuk, dan jika panas yang dibutuhkan sudah sesuai di reaktor ini, maka cooling water akan keluar. Atau panas yang dibutuhkan itu tidak ada, maka cooling water akan keluar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Chelsea Nazwa dengan NPM 024. Di sini saya akan menjelaskan heat exchanger E231 yang terdapat pada aliran cooling water. Nah, pada heat exchanger ini digunakan untuk menurunkan suhu yang dibantu dengan aliran cooling water tadi, di mana aliran yang melewati heat exchanger ini suhunya akan turun. Nah, di sini juga ada pipa yang terdapat indikator yaitu TC atau temperature control. Nah, fungsinya itu untuk mengatur kapan valve terbuka atau tertutup. Di sini juga ada sinyal yang membaca apakah aliran itu sudah sesuai atau belum. Nah, jika alirannya terlalu panas, maka bukaan strip valve akan terbuka lebih besar, sehingga cooling water tadi dialirkan lebih banyak dan membantu fungsi pendinginan. Nah, sebaliknya jika lebih dingin,
maka sisinya akan mengirimkan sinyal pneumatik untuk menggerakkan valve agar lebih kecil, sehingga aliran yang masuk tidak terlalu dingin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Erwin Siddiq Alafid dengan NPM 2425. Di sini saya akan menjelaskan tentang destilator T301. Di sini terdapat kontrol LIC atau bisa dibilang level indikator kontrol, di mana LIC ini memiliki batas atas dan batas bawah. Kegunaannya untuk mengetahui level dari cairan yang berada pada bagian bawah destilator. Nah, untuk bagian atas dan bawah ini bekerja ketika cairan semisal berada di atas lebih dari batas atas, maka akan mengirimkan sinyal elektrikal kepada LIC sehingga LIC mengatur bukaan pada valve di bawahnya dengan sinyal pneumatik, sehingga keluaran akan lebih besar dan volume pada bagian bawah akan sesuai pada batas yang telah ditentukan oleh LIC. Sedangkan jika cairan berada lebih bawah dari batas bawah LIC, maka akan terkirim sinyal elektrikal kepada LIC dan LIC akan mengirimkan sinyal pneumatik kepada valve, sehingga valve akan terbuka lebih sedikit agar akhir dari volume bawahnya itu sesuai dengan yang dibataskan oleh LIC. Oke, cukup sekian dari saya. Sisanya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gaisa Alifah Ilma dengan NPM 2430. Nah, saya akan menjelaskan tentang pressure control loop pada bagian overhead kolom distilasi T320. Nah, di titik ini tuh terdapat sebuah pressure indicating controller atau PIC yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan tekanan gas di puncak kolom. Nah, sinyal tekanan dari kolom ini tuh dikirim menuju PIC, kemudian controller akan membandingkan nilai tekanan aktual dengan set point yang telah ditentukan. Nah, jika tekanan pada overhead ini tuh meningkat melewati batas yang diizinkan, PIC akan mengirimkan sinyal kontrol ke kontrol valve yang terpasang di jalur keluaran gas, sehingga ketupnya itu akan membuka lebih besar jika aliran terlalu rendah dan akan menutup sebagian jika alirannya itu terlalu tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alisa Nabila Ramadanti dengan NPM 0,49. Jadi di sini saya akan membahas tentang kondensor E321, yang dimana kondensor ini sebagai suhu keluaran dikendalikan dengan mengatur aliran cooling water. TC ini diletakkan dekat outlet kondenser agar membaca suhu kondenser yang akurat. TC kemudian mengirimkan sinyal elektrik kemudian ke sinyal pneumatik. Dengan sinyal ini berfungsi untuk memberi perintah apakah valve ini harus membuka lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau misalnya lebih panas, dia akan membuka lebih lebar, dan kalau misalnya lebih dingin, dia akan lebih sempit, sehingga jumlah cooling water yang masuk ke kondenser berubah. Perubahan aliran cooling water akan meningkatkan atau menurunkan kapasitas pendinginan. Selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alia Kartika Salsabila dengan NPM 048. Di sini saya akan menjelaskan aliran reflux. Aliran reflux itu berasal dari cairan yang keluar dari akumulator. Dari akumulator didistribusikan ke dua aliran. Aliran ke kiri untuk dimasukkan kembali ke distilasi atau reflux, sedangkan yang ke kanan ke distilatnya, ethylene oxide. Distribusi alirannya diatur oleh level kontrol akumulator. Jadi kontrol loop ini digunakan untuk mengatur kecepatan aliran reflux yang dikembalikan lagi ke destilasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Faris Konversitorus dengan PM 027. Di sini pada indikator kontrol TT atau temperature transmitter, temperatur instrumentasi ini akan membaca suhu dan memutarkan suhu proses di dalam kolom dan mengirimkannya kepada temperatur kontrol.
Kemudian dari temperatur kontrol akan membandingkan suhu aktual dengan set point atau suhu yang diinginkan. Nah, dari TC ini akan mengirimkan sinyal listrik ke flow control pada valve bottom distilasi seperti yang ada di gambar. Nah, jika suhu kolom terlalu rendah, temperatur kontrol tidak langsung membuka valve. Sebaliknya, TC mengirim sinyal ke FC untuk menaikkan set point alirannya. Cukup dari saya. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menjelaskan tentang loop control yang terdapat dalam diagram alir proses produksi etilen oksida. Dalam hal ini, dalam presentasi kali ini, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 gambaran teknik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.